Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah hamba ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih bersama dengan kami satu hari satu hadis kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji berada di nomor urut 691 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah, hadis diceritakan dari Jabir bin Abdillah mudah-mudahan meridhoi Allahu siapa Allah Ta'ala alaihi mahaluhur Allah anhuma dari Jabir dan Abdullah. Anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja ialah keluar siapa baginda Nabi amal fathi di tahun Fathu Mekah, ila Makkah menuju kepada Mekah, fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan, hatta balagha sehingga sampai siapa baginda Nabi Qura al-Ghamimi terhadap daerah Qura al-Ghamim, suatu daerah yang bernama Qura al-Ghamim. Fasoma maka berpuasa siapa annasu manusia, para sahabat maksudnya. Tsumma da'a kemudian meminta siapa baginda Nabi biqadahin dengan satu gelas min ma'in dari air. Farofa'a maka kemudian mengangkat siapa Nabi hu terhadap gelas air itu, hatta nadhara sampai melihat siapa annasu manusia, para sahabat, ilaihi kepada baginda Nabi. Fasyariba maka kemudian meminum siapa baginda Nabi terhadap air yang ada di dalam gelas tersebut. Summa qila kemudian dikatakan lahu kepada baginda Nabi ba'da dzalika setelah itulah baginda Nabi meminum air tersebut, inna ba'dhan nasi sesungguhnya sebagian dari para sahabat qad shoma ialah sungguh berpuasa siapa ba'dhan nas, artinya sebagian sahabat memilih untuk tetap berpuasa. Faqala maka bersabda siapa baginda Nabi, ulaika adapun itulah ba'dhan nas qad shoma al-usatu ialah orang-orang yang bermaksiat. Ulaika ditaukiti kembali, adapun itulah ba'dun nas sebagian sahabat, al-usatu ialah bermaksiat. Wa fi lafdin dan di dalam lafaz yang lain, fakila maka dikatakan lahu bagi baginda Nabi, apa innan nasa sungguhnya sahabat, qad syaqqa ialah sungguh berat, alaihim atas manusia atau sahabat, apa siamu berpuasa, wa innama yantadhuruna dan hanyalah sesungguhnya menunggu siapa para sahabat, fima pada perkara fa'alta yang melakukan siapa engkau baginda Nabi. Fada'a maka meminta siapa baginda Nabi biqadhin dengan satu gelas min ma'in dari air, ba'dal asli setelah asar, fasyariba maka kemudian meminum siapa baginda Nabi. Rawa menceritakan hu terhadap hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini berisi tentang cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah pergi ke Mekah. Waktu itu sudah Fathu Mekah ya. Kebetulan juga pada bulan Ramadan. Kemudian tatkala baginda Nabi sampai pada daerah Qura al-Ghamim, suatu daerah ya. Kemudian baginda Nabi meminta satu gelas air. Dan Rasulullah mengangkat gelas tersebut yang berisi air sehingga disaksikan oleh para sahabat waktu itu. Kemudian baginda Nabi meminum air tersebut. Namun akhirnya ada sahabat yang berkata kepada baginda Nabi bahwa sebagian sahabat ada yang tetap memilih untuk berpuasa. Kemudian baginda Nabi bersabda, orang-orang itu, sahabat-sahabat yang memilih untuk tetap berpuasa adalah bermaksiat. Sampai diulangi dua kali pada lafaz ulaika al-usatu, ulaika al-usatu begitu. Di dalam lafaz yang lain ya, di dalam hadis nomor urut 692 dikatakan kepada baginda Nabi bahwa
sebagian sahabat atau para sahabat yang melakukan perjalanan bersama baginda Nabi itu merasa sangat susah, merasa berat sekali ya dengan berpuasa itu tadi karena sedang berperjalanan, dan mereka menunggu bagaimana sikap baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi meminta 1 gelas air setelah waktu Asar, dan kemudian baginda Nabi Muhammad SAW meminum air tersebut. Artinya para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang kebolehan bagi orang musafir untuk membatalkan puasanya. Jadi barang siapa yang sedang melaksanakan perjalanan, apalagi perjalanannya tersebut telah melewati masafatul qusri, yaitu jarak yang memperbolehkan untuk menjamak dan mengqosor, dan dia merasa sangat lelah dan sangat capek, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa. Tentu diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tentu tidak berdosa, namun dia dikenai kewajiban untuk mengganti puasa yang telah dia batalkan itu di waktu yang lain. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, melakukan perjalanan itu adalah bagian dari sesuatu yang capek ya, yang membuat susah, atau bagian dari sesuatu yang menguras tenaga kita, sehingga melakukan perjalanan itu masuk dalam kategori udzur ya, minal a'zar bagi orang yang berpuasa, yaitu udzur dari sekian banyak udzur bagi orang yang sedang berpuasa dan melakukan perjalanan. Nah, udzur musafir ini ya, keadaan musafir ini melakukan perjalanan itu memperbolehkan untuk iftar, yaitu membatalkan puasanya. Fa in syaa shoma fa in syaa aftara. Kalau memang berkehendak untuk membatalkan puasanya, silahkan batalkan puasanya itu. Tetapi kalau berkehendak lain, yaitu dia merasa kuat dan merasa tidak terlalu lelah juga, sehingga merasa memiliki kekuatan untuk tetap melanjutkan berpuasanya, sehingga memilih untuk melanjutkan puasa, itu justru lebih bagus. Namun syariah ya memberikan keringanan sebenarnya kepada siapapun yang sedang melakukan perjalanan. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi berdasarkan ayat ini, yaitu barang siapa yang sakit ya ataupun sedang melakukan perjalanan itu mendapatkan rukhsah ya, suatu keringanan, namun tetap berkewajiban untuk mengganti, karena Allah Subhanahu wa taala pun tidak menghendaki kepada kita makhluknya, utamanya umat Islam, kesulitan-kesulitan ya, sebagaimana difirmankan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak untuk memberikan kemudahan-kemudahan, dan Allah tidak berkehendak untuk kesulitan-kesulitan. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, lalu bagaimana pertimbangannya? Lebih utama mana, melanjutkan berpuasa dalam keadaan musafir itu atau kita membatalkan? Wasaumu afdalu liman la yashukku alaihi fa in syakku alaihi fal iftar fi haqqihi afdalu. Jadi yang bisa mengukur baik atau tidaknya untuk memilih tetap berpuasa ataupun tidak dikembalikan kepada orang tersebut, dikembalikan kepada orang yang sedang melaksanakan perjalanan itu. Kalau memang dia merasa dia kuat dan memilih untuk melanjutkan, itu justru lebih afdol. Tapi kalau dianya sendiri merasa sudah tidak kuat, maka jangan dipaksakan. Maka iftar itu membatalkan puasa jauh lebih utama. Begitu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fiqhul hadis yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah al-musafiru mukhayyirun baina saumi wal fitri. Orang yang sedang melakukan perjalanan itu boleh memilih antara melanjutkan puasa atau membatalkan puasa. Qala al-jumhur as-saumu lil musafiri afdalu in qawa alaihi wa qala Ahmadu al-fitru afdalu. Menurut pendapat jumhur ya,
berpuasa bagi orang yang sedang perjalanan itu lebih utama kalau memang dia kuat. Ada catatan penting kalau memang dia kuat. Tapi menurut Imam Ahmad justru membatalkan, itulah yang lebih utama. Inilah penjelasan hadis dan fiqhul hadis yang dapat kita jelaskan dan paparkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.